Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sejarah munculnya bid'ah. Pertama kali bid'ah itu muncul kapan dan juga hubungan antara bid'ah dengan apa? Dengan akidah. Apa hubungan antara bid'ah dengan akidah? Kita katakan bahwa bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah apa? Khawarij. Berkaitan dengan masalah akidah. Jadi yang pertama kali muncul berkaitan dengan masalah akidah itu bid'ah Khawarij. Mereka mengkafirkan umat Islam dengan apa? Dengan dosa, betul nggak? Khawarij mengkafirkan umat Islam dengan apa? Dengan ketaatan, atau dengan dosa kecil atau dengan dosa besar. Mereka mengkafirkan umat Islam dengan hal yang tidak mengkafirkan. Suatu hal yang bukan membuat orang kafir, dia kafirkan dengan itu. Kemarin kita katakan contohnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, dua sahabat ini dikafirkan oleh Khawarij. Kenapa? Karena dosa bukan? Bukan dosa. Karena taat. Mereka berdua pengen bersatu, tidak ada masalah, bukan melakukan dosa. Tapi Khawarij mengkafirkan mereka. Jadi mengkafirkan orang tanpa sebab yang benar adalah perbuatan Khawarij. Itu adalah bid'ah daripada Khawarij. Kemudian muncul bid'ah lagi, bid'ah Rafidah, yaitu orang-orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, ya, dan seterusnya. Bid'ah yang disebut dengan Syiah Rafidah, ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah awal munculnya bid'ah. Bid'ah dalam masalah akidah. Jadi bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah di dalam akidah dan ada bid'ah amaliyah, dalam amal, dalam praktis perbuatan dalam ibadah. Yang lebih parah adalah bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah di dalam masalah akidah adalah bid'ah yang paling parah. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi namanya bid'ah di dalam masalah praktis, dalam masalah ibadah. Nah, kita akan bahas semuanya nih, insya Allah, supaya kita bisa mengerti apa itu bid'ah. Kemarin kita sudah jelaskan apa aja yang akan dibahas. Di antaranya yang akan dibahas adalah definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Ini akan kita jelaskan. Karena kalau rancu, tidak mengetahui arti bid'ah, nanti kita akan menghukumi orang lain sebagai pelaku bid'ah. Padahal kita tidak tahu apa sih arti bid'ah itu. Jelas. Nah, di sini di dalam memahami bid'ah, kita coba tulis ya biar paham antum. Bid'ah terbagi menjadi berapa tadi? Ada dua. Apa saja? Akidah. Kemudian yang kedua apa? Amaliyah, perbuatan, ibadah. Jelas? Nah, ini dalam masalah akidah semua bid'ah tertolak. Ini penting sekali. Banyak orang sekarang dia berbicara masalah amaliyah, ini bid'ah, itu bid'ah dan sebagainya. Kemudian ketika bicara masalah akidah dia lupa. Banyak pelaku bid'ah sekarang modern
Tidak terbahas sama sekali. Kalau secara amaliyah masalah sholat, dalam masalah puasa dan sebagainya nanti terbagi menjadi dua lagi. Ya, ntar terbagi menjadi dua. Dalam masalah akidah, semua pemikiran, semua keyakinan yang bertentangan dengan Nabi SAW adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Zaman sekarang contohnya apa? Nabi palsu, Nabi baru, bid'ah, mazhab Soekarno, bid'ah apa lagi? Nusantara, bid'ah apa lagi? Sekuler, itu bid'ah. Bid'ah liberal, itu bid'ah. Semuanya bid'ah, masuk ke dalam masalah akidah, tertolak, fahuwa raddun. Ini masalah akidah. Kalau kita pikir, kenapa sih ada masalah di masalah amaliyah? Kenapa banyak orang yang menolak bid'ah di dalam masalah apa? Praktek agama. Padahal orang yang melakukan bid'ah itu pengen apa? Pengen pahala, pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah amaliyah. Jelas? Ini dia pakai Quran nggak? Orang yang melakukan bid'ah amaliyah pakai Quran. Di dalam masih pakai hadis, masih pakai Quran. Di dalam masalah akidah, yang zaman dahulu, ahli bid'ah zaman dulu pakai Quran masih. Ya. Sekarang Qurannya dilepas, nggak pakai Quran. Allah nggak usah ikut campur masalah-masalah keduniaan. Allah di masjid aja. Bid'ah nggak tuh? Qurannya nggak dipakai. Paham nggak ini? Kita kan berbeda pendapat tentang masalah dalil, masalah macam-macam. Qurannya ada sebagai semua kelompok Islam itu meyakini bahwasannya Al-Quran adalah sumber utama di dalam mengambil hukum dan sebagainya. Ini ada kelompok bid'ah lainnya yang tidak lagi pakai Quran. Kira-kira bid'ah nggak ini? Jelas bid'ahnya. Nah ini banyak sekali ketika membahas masalah bid'ah, di dalam masalah akidah tidak terbahas. Jadi orang sekuler bid'ah, hati-hati. Liberal bid'ah dan yang sejenisnya itu semua adalah ahlul bid'ah. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bid'atin dhalalah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu apa artinya? Di dalam bahasa. Ya, tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu. Ini nanti akan insyaallah ana jelaskan. Udah tanggung ini, harusnya kita jelasin dulu definisi bid'ah. Amaliyah terbagi menjadi dua nanti. Ada yang hakikiyah, ada yang idhafiyah. Idhafiyah. Hakikiyah artinya asli bid'ah. Asli. Kalau yang ini tambahan. Jelas? Atau belum jelas, paham? Sebentar pelan-pelan. Ya. Nanti akan kita balik kemari lagi. Yang dihapus boleh? Nulis cuma berapa orang? Baik. Sebelum itu kita mau membahas tentang definisi bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Apa artinya bid'ah secara bahasa? Hah? Kullu syai'in uhditha ala ghairi mithalin sabiq sawa'un kana mahmudan am madhmuman. Semua yang dibuat baru tanpa ada contoh yang lalu, baik itu hal yang baik atau yang buruk. Ini namanya bid'ah secara bahasa. Jelas nggak nih? Secara bahasa kita bicara. Ini penting sekali nih, pahami secara bahasa. Nah, nanti ada kaitannya dengan hal-hal lain. Kemarin kita jelaskan bahwa arti sunnah secara bahasa apa? Ada yang ingat nggak? Sunnah secara bahasa apa artinya? Jalan.
sunnah secara bahasa di antara artinya adalah bid'ah. Ingat kemarin Anda bilang gitu. Jadi sunnah sama dengan bid'ah. Bid'ah sama dengan sunnah secara bahasa. Kalau dalam syariat, sunnah ini bertentangan dengan bid'ah. Lawannya bid'ah, lawan katanya sunnah adalah bid'ah. Jelas nggak? Dalilnya apa nih? Karena nanti ini kenapa harus dijelaskan? Karena nanti banyak ulama nanti membawa banyak dalil pakai kata-kata sunnah. Sebelum kita masuk ke sana, kita jelasin dulu nih. Bid'ah dan sunnah sama secara bahasa. Ini dijelaskan di dalam, ini salah satu arti sunnah secara bahasa. Dijelaskan di dalam kamus bahasa Arab, dalam Lisanul Arab, dalam Misbahul Munir dijelaskan. Arti sunnah adalah tariqatun lam yusbaq ilaiha, jalan, metode yang tidak pernah didahului, metode baru. Wa kullu man ibtada'a amran 'amila bihi qaumun ba'dahu qila huwa alladhi sannahu. Yaitu semua orang yang memulai suatu perbuatan, semua orang yang memulai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu kaum kemudian diikuti oleh kaum setelahnya, maka disebut dengan sunnah secara bahasa. Ini dijelaskan di dalam Lisanul Arab karangan Ibnul Manzur. Itu artinya sunnah, di antara arti daripada sunnah. Makanya ada hadis yang sangat terkenal. Nah, ini hadis mungkin antum sering dengar. Antum ini hapus dulu ya. Antum sering dengar hadis ini. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan." Pernah dengar? Hasanah. Kemudian man sanna fil Islam. Ada fil Islam. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Sering dengar nggak hadis ini? Barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam agama Islam, dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jelas nggak ini? Nah, ini hadis yang sangat penting. Di dalam memahami makna bid'ah ada dua kelompok nanti. Ada kelompok yang menyempitkan arti bid'ah dan ada kelompok yang meluaskan arti bid'ah. Sebelum kita masuk ke situ harus paham ini dulu. Jadi hadis ini sebagian, kalau dengerin sebagian, mungkin sering dengar sebagian ustadz mengatakan maksud sunnah di sini apa? Sunnah Nabi, jelas nggak? Sunnahnya Nabi, kemudian ditinggalkan, kemudian ada yang menghidupkan. Jelas nggak? Maka orang yang melakukan itu dapat pahala. Jadi bukan sunnah di sini bukan bikin-bikin suatu hal yang baru. Menurut siapa nih? Sebagian kelompok. Paham? Menurut sebagian kelompok. Kelompok lain enggak, bilang enggak, ini sunnah di sini artinya dia bikin yang baru. Di dalam agama dia bikin baru dan baik, kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya. Paham nggak? Mana yang benar? Paham nggak pertanyaannya? Paham tuh malah nggak ngerti. Hah? Jadi ada dua kelompok, paham? Ada kelompok yang mengatakan bahwasannya sunnah di sini artinya apa? Sesuatu sunnah Rasul ditinggalkan, kemudian dia yang menghidupkan, mempopulerkan. Misalnya sekarang, antum sekarang di jalanan jarang salam, ya kan? Kita kalau ke warung, assalamualaikum. Hah? Orang kaget dengerin, kenapa nih assalamualaikum? Hah? Padahal sunnah Nabi kita populerkan, masuk nggak di sini? Masuk. Golongan pertama nih, jelas. Assalamualaikum sunnah Nabi, nggak ada masalah. Bukan kita yang bikin-bikin, jelas tidak? Jelas. Kelompok kedua mengatakan enggak, ini apa saja. Yang kayak tadi masuk, yang baru juga masuk. Yang tidak dikerjakan Nabi. Misalnya apa? Misalnya sedekah Jumat. Kan Nabi nggak ngerjain setiap Jumat dia undang orang ke rumahnya makan. Hah?
Tapi bagus ngasih makan orang. Sedekah. Masuk mana nih? Masuk sini juga. Kalau kata siapa? Kelompok kedua. Paham nggak? Ya, mengeluaskan arti bid'ah. Paham nggak? Nah, ini kita belum masuk ke situ, tapi kita masih bicara secara bahasa. Kita bicara secara bahasa. Kelompok mana yang kira-kira mendekati kebenaran? Mana? Ini secara bahasa. Kalau yang pertama mengatakan nggak bisa, ini bukan perkara yang dibuat-buat dalam agama, bukan perkara yang baru. Kenapa? Karena ini hadis bicara tentang sedekah. Ada orang yang mendahulukan, dia sedekah kemudian diikuti sama orang lain. Sedekah kan sunnah Nabi, nggak ada masalah. Jelas? Contoh yang baik dan ada sunnahnya. Jelas, dia tidak buat hal yang baru. Tapi sebenarnya di dalam hadis yang sama, di dalam hadis ini juga perkataan itu tertolak. Kenapa tertolak? Kalau memang benar seperti itu, pola pikirnya berarti Rasulullah melakukan bid'ah syai'ah. Ahsan, masya Allah. Karena di sini Nabi bilang sayyi'ah. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam, sunnah yang jelek, kalau artinya sudah ada contohnya dari Nabi, berarti ada contoh yang jelek. Paham nggak? Nggak mungkin itu. Paham nggak maksudnya? Kan nggak mungkin itu. Jelas atau tidak? Berarti ini secara bahasa dia melakukan sunnah, artinya sebuah hal yang baru. Barunya itu baik atau barunya itu jelek. Dicontohkan, tidak dicontohkan gak masalah juga, karena termasuk juga dalam masalah sunnah. Sunnah itu kan secara bahasa dia melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu hal kemudian diikuti oleh kaum. Paham nggak ini? Jelas ya? Ini secara bahasa. Makanya mereka berpegang teguh dengan ini yang kelompok kedua. Dia bilang, ntar kan ada pembagian nih, pembagian bid'ah. Apakah bid'ah terbagi dua atau tidak? Suka dengar nggak? Ya kan? Itu ramai. Anda pernah hadir sebuah daurah, itu disuruh ngisi kuesioner. Apakah bid'ah terbagi menjadi dua? Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah yang tidak baik? Terbagi dua atau tidak? Itu ramai. Jadi masalah. Buat ngetes orang akidahnya benar kagak. Paham ini? Ya. Jadi kelompok yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, berpegang teguh dengan hadis ini. Karena logikanya tadi, kalau sunnah ini artinya harus ada contohnya dari Nabi, berarti sunnah sayyi'ah ada contohnya juga dong dari Nabi. Paham nggak? Secara bahasa kita bicara. Makanya ini yang Nabi bicara secara bahasa. Paham? Barang siapa yang melakukan sunnah, sesuatu hal yang baru dalam agama yang baik, maka dia dapat pahala. Melakukan dalam agama yang jelek, maka dia dapat dosa. Berarti terbagi dua nggak? Bid'ah? Belum, Anda belum bilang apa-apa nih. Antum yang bilang. Ini hadis Nabi. Man sanna fil Islam hasanah, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Faham tum? Ini secara bahasa kita masih bicara. Kemudian yang mengatakan bahwasannya sunnah ini juga sunnah secara bahasa artinya memulai sesuatu yang baru yang nggak ada contohnya dari Nabi, berdalil juga dengan hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la tuqtalu nafsun zulma illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim kecuali atas anak Adam yang pertama dosanya. Dia menanggung darahnya. Kenapa? Li'annahu, karena dia awwalu man sanna, orang yang pertama kali mensunnahkan. Apa artinya sunnahkan di sini? Mencontohkan, membuat hal baru, membunuh pertama kali. Qabil, membunuh pertama kali. Awwal man sannal qatl.
Ini bid'ah secara bahasa. Jadi sunnah di sini artinya adalah apa? Sunnah artinya adalah secara bahasa sama dengan sunnah, bid'ah. Melakukan suatu hal yang baru maksudnya. Jelas nggak? Ini secara ada lagi yang lebih jelas dari itu. Di dalam hadis Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Ini jelas sekali. Dalam hadis yang panjang dikatakan ada seorang sahabat namanya Khubayb. Ketika dia akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada saat itu, kemudian dia berkata, "Da'uni usalli rak'atain." Biarkan aku salat 2 rakaat. Dia pengen salat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh orang kafir. Thumman sarafa ilaihim faqala, kemudian dia datangi orang kafir tersebut dan dia mengatakan, "Laula an tarau anna ma bi jaza'un minal maut lazidtu." Fakana awwala man sanna ar-rak'ataini 'inda al-qatl huwa ay Khubayb. Huwa sanna ar-rak'atain likulli imri'in muslimin qutila sabra. Khubayb ketika akan dibunuh oleh orang kafir, dia sholat 2 rakaat dulu, minta muat sholat dulu. Setelah dia sholat 2 rakaat, dia datengin orang kafir. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya aku tidak takut kalian nganggep aku ini takut mati, aku tambahin rakaatnya. Aku sholat terus. Cuman takutnya kalian nih nganggep aku ini takut mati. Jadi ngelama-ngelamain pakai sholat. Kemudian di sini di dalam hadis Bukhari dikatakan fakana awwal man sanna rak'atain, maka dialah yang pertama kali sanna, membuat sunnah. Membuat sunnah apa? Salat 2 rakaat sebelum orang dibunuh, dieksekusi. Apa artinya hadis ini? Di sini Khubayb nggak pernah dengar Nabi, tidak pernah tahu bahwasannya, tidak pernah dapat ada perintah bahwasannya apa? Bahwasannya Nabi melakukannya. Jadi di sini sunnah di sini bermakna bid'ah, tapi secara bahasa. Paham nggak? Dan yang mengatakan ini juga diantaranya nih, anda bawa bukunya, adalah Syekh Muhammad Husain Al-Jazani. Syekh Muhammad Husain dari Saudi juga. Ya. Dia juga mengatakan bahwa sunnah itu artinya bid'ah. Sunnah artinya bid'ah. Ini cetakan dari Ibn al-Jauzi. Fas-sunnatu wal bid'ah fil ma'na al-lughawi lafdhani mutaradifan. Dan sunnah dan bid'ah dalam secara bahasa adalah dua kata yang sama artinya. Secara bahasa. Ini secara bahasa. Paham nggak? Kita bicara baru secara bahasa dulu. Kenapa kok ada ulama yang pegang erat hadis ini untuk mengkhususkan masalah bid'ah? Mereka mengkhususkan bid'ah bahwa tidak semua bid'ah dalalah atau tidak semua bid'ah sesat. Karena nanti kita akan bagi dua. Ada orang yang mendefinisikan bid'ah nih, ada perbedaan. Ada yang meluaskan arti bid'ah dan ada yang menyempitkan arti bid'ah. Ini secara bahasa. Jelas nggak ini? Jelas ya? Tadi sudah jelaskan secara bahasa dari kamus dan juga sudah jelaskan secara syariat di dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Jadi kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sering digunakan di dalam hadis-hadis Nabi. Paham ya? Sekarang bid'ah boleh dihapus? Bisa nggak? Atau nggak ada yang nulis? Hah? Baik. Secara istilah, sekarang definisi bid'ah secara istilah, secara syariat. Apa itu bid'ah? Terbagi menjadi dua. Ada 2 kelompok. Siapa? Kelompok pertama, ada kelompok yang meluaskan arti bid'ah
Dan ada yang menyempitkan. Apa menyempitkan? Kemarin waktu bahas masalah akidah, kita jelaskan bahwa perbedaan yang terjadi karena sebagian nggak ngerti permasalahan dalam akidah tersebut. Jadi kita katakan kelompok yang salah mengartikan syirik, mengartikan ibadah dan sebagainya. Kita bilang salah. Tetapi di dalam masalah bid'ah kita tidak katakan salah. Ini perbedaan. Paham? Yang menyempitkan adalah sebagian daripada madhab Imam Malik, diikuti oleh sebagian ulama dari madhab Hambali, dan jumhur ulama mengeluaskan arti bid'ah. Oleh jumhur ulama diluaskan arti bid'ah. Jelas nggak nih? Apa artinya bid'ah secara syariah? Artinya secara syariat, fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak pernah dikerjakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah definisi apa? Nih. Apa definisinya? Yang tidak ada di zaman Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang meluaskan arti bid'ah. Di antaranya adalah sahabat Rasulullah bernama seorang ulama yang bernama Al-Izz ibnu Abdissalam. Jelas nggak nih? Ya. Al-Izz ibnu Abdissalam, kemudian juga Al-Imam Al-Aini, ihdatsu ma lam yakun lahu aslun fi ahdi Rasulillah. Membuat sesuatu hal yang tidak ada asalnya pada zaman Nabi. Kemudian juga Ibnu Hazm juga mengartikan arti seperti itu. Ya. Kullu ma qila aw fu'ila mimma laysa lahu aslun fi ma nusiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang mengeluaskan arti bid'ah, semuanya jadi bid'ah. Paham nggak? Meluaskan arti bid'ah. Makanya dia bagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang apa? Yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Yang berkaitan dengan agama. Misalnya bangun sekolahan. Apa hukumnya? Bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Sekarang apa? Hukumnya wajib. Bangun sekolahan karena untuk mencerdaskan umat. Mushaf Al-Quran. Bid'ah nggak? Bid'ah kata Al-Izz. Ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Kemarin sudah jelaskan hadis Abu Bakar takut tidak mau ngumpulin mushaf. Kenapa ketakutan? Karena tidak pernah dilakukan. Takut apa namanya? Takut bid'ah. Jadi Abu Bakar menganggap mengumpulkan Quran itu adalah bid'ah. Sayyidina Umar datang kemudian bilang apa? Bukan bilang ya Abu Bakar itu bukan bid'ah. Enggak. Ini pemahaman siapa? Pemahaman salaf. Umar salaf bukan? Salaf. Abu Bakar salaf bukan? Abu Bakar memahami Al-Quran yang dibukukan adalah bid'ah. Ini pemahaman Abu Bakar, bukan pemahaman kita nih. Jelas? Umar bilang zaka khairun, itu baik. Kata siapa nih? Kata Sayyidina Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari. Jadi menganggap bahwa Quran bid'ah Abu Bakar. Dan Umar bilang baik lagi. Jelas? Ya. Maka ini membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Termasuk diantaranya mushaf Quran dianggap wajib, bid'ah juga. Jadi kalau ada yang bagi 5, kita jangan bingung. Oh, bid'ah ini dibagi 5. Ya, karena memang begitu. Karena ini adalah salah satu definisi dari para ulama yang meluaskan arti bid'ah. Termasuk diantaranya Imam Nawawi dan yang lainnya, Imam Suyuti juga mengartikan bid'ah seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengartikan bid'ah dengan sempit.
Di dalam masalah pertama, mereka mengatakan arti bid'ah secara bahasa mereka atau secara istilah mereka artikan adalah al-bid'ah adalah ma khalafatil kitab was sunnah au ijma' salafil ummah minal i'tiqadati wal ibadat, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, bertentangan dengan kitab dan sunnah, atau ijma' salafil ummah atau ijma' salafil ummah dalam masalah i'tiqad dan di dalam masalah ibadah. Paham nggak? Enggak, ini kelompok yang menyempitkan sekarang. Ini kelompok yang menyempitkan. Jadi kelompok yang menyempitkan artinya mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah secara i'tiqad, keyakinan atau perbuatan atau amalan. Atau lebih jelas lagi, ma'umila min duni an yusbaq lahu syar'iyyah min kitabin wala sunnah. Sesuatu hal yang dilakukan, nah ini lebih gampang. Sesuatu hal yang dilakukan tanpa dalil. Dari Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebih nih ya, ini kurang lebih. Tapi sebenarnya ada kejutan. Ada kejutan di sini. Kejutannya apa? Kalau kita perhatikan dengan baik, sebenarnya dua kelompok ini nggak beda, sama aja, nggak ada bedanya. Kedua kelompok ini sama aja. Kenapa sama saja? Karena kita lihat bahwa ada sahabat yang melakukan bid'ah, ada sahabat yang melakukan bid'ah. Jelas? Siapa yang terkenal? Sayyidina Umar mengatakan apa? Ni'mat al-bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini ada di dalam hadis. Juga Ibnu Umar, salat duha bid'ah. Aisyah juga mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ibnu Umar juga. Nanti akan kita bawakan riwayatnya nanti tapi ya, insyaallah. Jadi dua kelompok ini harus membahas hadis Sayyidina Umar. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini bicara tentang apa? Salat tarawih. Jelas nggak? Ini boleh dihapus nggak nih? Ini biar antum paham. Boleh dihapus nggak? Kita bicara salat tarawih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kan tadi ada dua kelompok, ya. Kelompok yang ini membagi bid'ah. Yang menyempitkan tidak mau bagi bid'ah. Dia mengatakan semua bid'ah sesat. Tidak ada namanya bid'ah yang baik. Jelas tidak? Baik. Tapi di sini Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah. Kelompok pertama mengatakan sebaik-baik bid'ah. Terbagi nggak bid'ah? Terbagi menjadi dua nggak? Dua. Apa? Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah baik ini membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah baik dan buruk, atau 5 kayak tadi. Ada yang bagi 5, ada yang bagi 2. 5 ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram dan seterusnya. Ada yang bagi bid'ah baik dan bid'ah buruk. Paham nggak? Bid'ah baik apa? Yang ada yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat.
Yang buruk apa? Menyelisihi syariat. Kelompok yang kedua yang menyempitkan arti bid'ah ini mengatakan semua bid'ah apa? Sesat. Tidak ada bid'ah baik. Semua bid'ah sesat dan pasti menyelisihi syariat. Ternyata ini dua-dua ini sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik ini sebenarnya sama. Kenapa bisa sama? Karena di sini ada perkataan Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau dia jelas yang pertama, sebaik-baik bid'ah adalah ini artinya ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Kelompok yang bilang semua bid'ah sesat, dia bilang ini bid'ah secara apa? Secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Jadi dia bagi nggak sekarang bid'ah? Mau nggak mau dia bagi nggak? Bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syariat. Secara syariat bid'ah dhalalah, secara bahasa ntar dulu. Pertanyaannya, dia kan namain ini bid'ah secara bahasa. Kok bisa namain secara bahasa? Kenapa? Apa alasannya menamakan bid'ah ini secara bahasa? Kalian bisa yang jawab. Karena itu sunnah khulafaur rasyidin. Apanya? Alasannya itu yang dilakukan Umar itu sebagian hitungnya sebagai sunnah. Umar melakukan bid'ah, berarti Umar boleh nambah-nambahin agama semaunya atau tidak? Ada yang begitu. Iya, memang benar. Betul ada hadisnya, sunnah khulafaur rasyidin, sahabat. Tapi maksudnya begini, kan orang-orang yang melarang bid'ah ini berdalil dengan ayat Al-Qur'an, nanti ada dalilnya. Dalilnya diantaranya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini waktu Nabi masih hidup, telah kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Begitu Nabi meninggal, Quran turun nggak? Nggak turun, baru Sayyidina Umar ngelakuinnya. Paham nggak? Paham antum? Nah, ini betul bahwa ini sunnah khulafaur rasyidin. Artinya apa? Ini cara khulafaur rasyidin berpikir, memahami bid'ah gimana? Kan begitu. Apa yang Umar nih bagaimana kok bisa menentukan ini bid'ah baik? Kenapa? Itu yang harus kita cari sebenarnya. Bukan masalah inisiatif. Ya, jelas nggak? Kenapa, pertanyaan dulu, ntar habis itu kita bahas ini. Kenapa kok bisa dibilang secara bahasa? Dan orang yang mengatakan secara bahasa secara tidak langsung membagi bid'ah menjadi dua, baik dan buruk, secara nggak sadar dan tidak langsung. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Melanggar aturan Rasulullah. Enggak. Melanggar aturan bagaimana? Ini dia bilang semua bid'ah dalam syariat semuanya melanggar, jelek, dhalalah, sesat. Loh, kok Umar ngelakuin bilangnya sebaik-baik bid'ah? Oh, itu bid'ah bahasa. Secara bahasa. Dia tidak sadar ketika ini kenapa disebut bahasa ini. Kalau ada yang bisa jawab kenapa disebut bahasa, maka tidak ada bedanya baik dengan dia mengakui baik dan buruk. Ada yang bisa ini, Masya Allah. Kalau ada yang bisa, Anda suruh maju ke depan. Berarti orang luar biasa, syatir. Nanti mau angkat tangan. Oh, iya kan. Tapi Anda udah jelaskan tadi sedikit. Ada nggak yang bisa? Ada yang paham nggak? Orang yang mengatakan ini bid'ah secara bahasa, dia sama saja mengakui bid'ah baik dan buruk, tapi dia nggak sadar. Dia sebenarnya membagi, tapi dia nggak sadar. Kenapa? Karena secara bahasa bid'ah itu adalah melakukan perbuatan baru, baik atau buruk. Paham nggak? Tadi kita jelaskan bid'ah secara bahasa artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, baik perbuatan itu baik atau ngerti apa enggak? Faham tuh? Ngerti nggak? Muter kagak? Muter. Jelas tidak? Anda ulang apa enggak? Bid'ah, dia kenapa namakan secara bahasa? Karena secara bahasa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ini yang masuk yang baik. Jelas? Secara bahasa nih ya, kita bahas dulu secara bahasa. Bid'ah itu secara bahasa kan ada kemungkinannya. Kalau secara bahasa ada bid'ah itu apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Bisa perbuatan itu apa? Baik atau perbuatan itu
buruk, urusan agama, urusan dunia. Ini kan secara bahasa nih kita bilang dunia. Ini hadis tentang apa? Bicara tentang apa? Iya, ini Sayyidina Umar lagi ngapain nih? Apa yang dia buat baru? Salat tarawih. Salat tarawih urusan dunia, urusan agama. Hah? Agama. Ini dunia nggak kita bicarakan berarti. Berarti dikeluarin dunia. Ngomongin agama. Berarti ngomongin agama. Ini kan secara bahasa. Baik atau buruk? Kalau Sayyidina Umar yang lakukan? Baik. Udah pasti baik, nggak mungkin buruk. Kan sunnah khulafa rasyidin. Hadisnya tadi yang antum bilang. Jelas. Berarti kalau dilakukan Sayyidina Umar baik. Berarti tidak langsung dia baik dan buruk. Secara tidak langsung tapi. Jelas atau sudah jelas? Jadi di sini sebenarnya perbedaan ini lafziyun. Tahu nggak lafzi? Secara apa cuman lafadznya doang. Ada yang bilang contoh rukun salat, ada berapa rukun salat? Kita belajar fikih kan itu? 13. Apa aja tuh 13? Pertama apa? Niat. Kemudian takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Al-Fatihah. Ruku'. I'tidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Fadhal, terusin. Duduk tahiyat. Baca tahiyat. Baca tasyahud. Naam. Baca salawat dalam tasyahud. Ahsan. Terus apa lagi? Salam. Terus tertib 13. Ada yang bilang enggak, ada 17. Enggak, yang 17 itu mengatakan kalau ruku, habis ruku tumakninah, habis i'tidal tumakninah, tambahin 4, habis ruku tumakninah, habis i'tidal tumakninah, habis sujud tumakninah, habis duduk di antara dua sujud tumakninah. 4 kan? 13 tambah 4 berapa? 15, 14, 15, 16, 17. Yang bilang 13, dia bilang ruku nggak akan ada ruku kalau nggak ada tumakninah. Paham nggak? Nggak akan ada ruku kalau nggak ada tumakninah. Berarti yang bilang 13 sama yang bilang 17 sama nggak? Sama intinya. Kenapa? Karena bilang 13, tumakninah nggak dihitung karena udah masuk satu paket sama ruku. Ruku, i'tidal tuh semua 4 tadi disebutkan udah harus ada tumakninahnya. Berarti yang bilang 13 dengan yang bilang 17 sama atau tidak sama? Paham nggak ini? Sama nggak? Sama. Cuman beda lafadz doang. Jadi sebenarnya ini bid'ah sebenarnya secara bahasa sama. Ini kalau sebagian orang nggak sadar akan hal ini. Tapi ulama sadar. Ulama yang bilang semua bid'ah sesat, dia ngerti ini. Makanya ketika bilang bahasa, dia nggak begini, dia nggak mau terjebak dengan ini. Ini anak kasih tahu antum jawabannya mereka yang bilang semua bid'ah sesat. Karena yang ngomong ulama. Ya, mereka bilang secara bahasa nanti masuknya bukan bid'ah, masuknya ada namanya maslahah mursalat, nanti kita tidak akan bahas sekarang. Paham nggak? Tapi sebenarnya ini berkaitan dengan baik dan buruk juga intinya. Paham nggak? Kalau ini sama, kok bisa ribut orang? Ributnya di mana? Ada satu masalah di dalam bid'ah yang bikin ribut nih, yang bikin perbedaan pendapat. Walaupun sebenarnya cara pandangnya bisa sama. Cuma ada satu hal. Apa itu? Kita bahas sekarang. Apa? Tambahan binarnya. Binar minggu depan insyaallah. Binar rame itu. Insyaallah minggu depan kita bahas. Ini definisi bid'ah lu, ente tahu nggak bid'ah apaan? Ya. Jadi bid'ah ini terbagi menjadi dua. Tadi sudah di belakang, ada bid'ah amaliyah ya dan bid'ah i'tiqad. Kemudian juga terbagi menjadi dua. Ada yang hakikat asli, ada juga yang tambahan. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Tambahan nih. Gimana tambahan?
Kalau hakikat asli artinya nggak ada dalilnya, itu intinya. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Contohnya? Misalnya, habis sholat joget, sholat sambil pelukan laki perempuan. Misalkan tuh, misalkan. Jelas, contoh biar gampang. Bid'ah sayyi'ah dhalalah finnar. Jelas nggak nih? Kullu bid'atin dhalalah masuk kemari. Paham tidak? Ini disepakati oleh semua umat Islam. Nggak ada perbedaan pendapat sama sekali. Nggak ada dalilnya. Ini namanya nggak ada dalil. Kalau ini yang tambahan ada dalil umum. Tidak ada dalil khusus. Dalil khusus. Dalil umum doang. Kemarin contoh Wildan misalkan punya anak 5. Dia bilang kepada anaknya tiap hari tidur berapa jam? 8 jam per hari. Wildan ngomong, umum tidak omongannya? Iya. Umum, anaknya 5. Yang satu pagi-pagi 4 jam tidur, malamnya 4 jam. Berarti berapa? 8. Yang satu pagi 2 jam, siang 2 jam mengkhususkan. Habis zuhur, tiap habis zuhur tidur 2 jam. Yang satu terus kemudian malam baru 4 jam. Pagi 2 jam, habis zuhur 2 jam, malam 4 jam. Jelas? Wildan tidurnya 8 jam langsung, direct. Malam habis isya langsung tidur 8 jam. Itu yang dicontohkan oleh Wildan. Anaknya enggak, ada yang tidur kayak Wildan, ada yang enggak. Ada yang 2 jam dibagi-bagi begitu. Tapi intinya semua 8 jam. Ini anaknya ribut nih. Ente bid'ah yang satu. Iya kan? Kenapa? Abah kita bilang cuma 8 jam, tapi kan di contohnya langsung. Paham nggak? Iya. Jelas? Nah ini ribut. Karena dalilnya umum. Khusus nggak ada. Wildan nggak bilang apa? 8 jam langsung ya. Dari habis isya sampai subuh. 8 jam. Nggak bilang gitu. Pokoknya 8 jam aja, nggak disuruh kapan. Paham nggak? Nah, ini namanya tambahan. Dalilnya ada umum. Tapi secara khusus nggak diperinci. Ini sebenarnya yang jadi masalah nih. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya semua mengakui dalil umum nggak apa-apa. Yang tadi yang menjelekkan yang menyempitkan arti bid'ah juga. Kenapa kok Umar bin Khattab nggak disebut ahlil bid'ah? Padahal Umar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholat tarawih. Akan kita jelaskan apa yang dilakukan Umar dan tidak dilakukan oleh Nabi. Sebentar lagi. Kok nggak bisa disebut ahli bid'ah? Karena ada dalil umumnya. Ulama tadi yang menyempitkan itu mengatakan nih kalau ada dalil umum itu bukan bid'ah namanya. Dia namain lagi apa? Maslahah mursalah. Ada maslahatnya. Paham nggak? Mereka namakan seperti itu. Apa itu masalah ntar belakangan deh. Biar nggak antum nggak pusing lihat daripada pusing semuanya. Nah, bid'ah itu memang susah. Jadi jangan gampang bid'ahkan orang. Belajarnya susah, ya kan? Ya. Jadi dalil khusus nggak ada. Tapi dalilnya dalil umum. Suruh zikir, umum. Zikirnya umum. Terus ada orang zikirnya karena disuruh umum, dia khususkan. Habis maghrib dia zikirnya, tiap habis maghrib ana zikir. Nah itu yang jadi permasalahannya, jelas. Sayyidina Umar di dalam masalah tarawih harus, ada yang dia lakukan harus, cara bahasa. Ada yang dilakukan tidak dilakukan oleh Nabi. Apa yang dia lakukan tidak dilakukan oleh Nabi? Apa? Nabi jamaah kan. Nabi sholat ke masjid, kemudian diikuti jamaah. Hah? 23 rakaat. Kemudian apa lagi? Ahsan, habis isya. Emang Nabi kapan ngerjain? Salat tarawihnya Nabi. Nabi salat tarawih malam, kayak tahajud. Jelas? Sayyidina Umar merubah waktunya. Dibuat habis isya. Jadi antum ketika salat habis isya tidak sesuai sunnah. Tarawih kita nggak sesuai sunnah. Kalau mau sunnah kapan? Malam. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW ketika tarawih beliau nggak ada orang ngumpulin orang ngikut sendiri. Sayyidina Umar ngumpulin orang, ada imamnya.
Kemudian menjadikan 23 rakaat. 23 rakaat ijma. Dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya, dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, itu sampai belum lama itu semua orang sholat 23. 11 nggak masalah, boleh, kan nggak bilang nggak boleh. Jelas? Ya. Dan Sayyidina Umar mengatakan yang tidur lebih afdal daripada yang sholat. Ada dalam hadisnya. Kenapa? Yang tidur maksudnya bukan tidur nggak sholat, tidur buat sholat malam, taraweh. Antum udah enak aja mau tidur. Enggak, maksudnya nanti sholat. Jelasnya? Kata Sayyidina Umar lebih afdal yang tidur daripada yang sholat sekarang. Artinya dia tahu itu nggak dilakukan oleh Nabi. Kemudian dilakukan ni'matul bid'atu hadhi. Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kata ulama yang mengatakan, yang menyempitkan arti bid'ah, mengatakan itu ada dalilnya. Umar bin Khattab ada dalil, tapi dalilnya umum. Kan umum, Nabi sholat malam, kan yang penting sholat. Ada semuanya umum dalilnya. Jelas atau tidak? Kalau itu dalilnya umum, kita namanya maslahah mursalah. Itu ada namanya dalam syariat namanya maslahat mursalah. Karena hadisnya Nabi kullu bid'atin dhalalah itu enggak umum. Apa? Itu umum, semua bid'ah pasti sesat, kata dia begitu. Tapi intinya apa? Intinya itu pokoknya kalau ada dalil umumnya nggak bisa, bukan bid'ah. Jelas tidak? Semua ulama. Yang jadi perbedaan adalah ketika orang melakukan suatu perbuatan, apakah masuk ke dalil umum ini enggak? Sebagian, oh ini enggak masuk kemari. Misalnya tadi anak Wildan tadi, kan disuruh tidur 8 jam. Yang satu pisah-pisah. Ini kalau pisah-pisah berarti enggak 8 jam. Kalau 8 jam itu harus nyambung. Paham enggak? Yang itu bilang enggak, yang penting kan 8 jam. Jelas atau tidak jelas nih? Paham enggak? Ini perbedaan di mana? Ada banyak orang ketika bicara, dia bilang, mungkin dia menjelaskan, ini semua sama. Ada yang bagi bid'ah jadi 2, para ulama dulu bagi bid'ah jadi 5, bagi 2, itu sama sama kita. Semua bid'ah sebenarnya dhalalah yang dia contohkan, itu maksudnya bukan bid'ah yang dhalalah, itu yang kita maksud bid'ah secara bahasa. Jelas? Dia mungkin sampai situ, dibilang sama. Tapi dia nggak tahu di mana perbedaannya. Perbedaannya di mana sekarang? Tadi dia jelaskan, di sini. Di dalil khusus. Kadang-kadang dalam memandang dalil ini berbeda. Dalam perbuatan ini masuk nggak ke umum? Sebenarnya begitu aja. Nah itu yang harus kita nanti akan pelajari nanti. Ini tambahan ini terbagi menjadi 2 nanti. Minggu depan nih. Ada namanya itlaq muqayyad dan taqyid mutlaq. Apa artinya? Itlaq muqayyad artinya meluaskan yang ditentukan dan menentukan yang diluaskan. Misalnya Nabi bilang, misalnya Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Suruh berzikir dengan banyak zikirnya. Kan umum. Kemudian ada orang yang nyuruh zikir baca la ilaha illallah 1000 kali. Astagfirullah 500 kali misalkan. Berarti dia dari yang luas diapain? Iya, disempitkan. Nah ini hukumnya apa? Ada lagi, Nabi bilang habis sholat baca 33. Hah? Dia tambahin lebih. Itu apa hukumnya? Paham atau tidak paham? Nah insya Allah itu akan dibahas nanti minggu depan. Insya Allah akan dibahas masalah tersebut. Ya. Jadi di dalam permasalahan bid'ah ini pada hakikatnya sebenarnya sama. Kalau dilihat secara dengan detail, dengan jernih, itu sebenarnya sama saja antara 2 kelompok ini, yang menyempitkan dan yang tidak menyempitkan. Cuman yang jadi permasalahan adalah di dalam melihat dalil umum tersebut, apakah dalil umum tadi bisa dipakai untuk khusus atau tidak bisa dipakai untuk yang khusus. Di dalam masalah itu. Jelas tidak? Fahim tuh kayak bingung semua kelihatan. Ada yang nggak jelas mungkin. Para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2 bagian,
mengatakan bahwasannya umum itu kullu bid'atin dhalalah, apa artinya? Semua bid'ah itu sesat. Ya kan? Kan Nabi bilang semua, kok kita rubah-rubah? Kenapa? Kenapa kita rubah-rubah? Karena di dalam hadis ada yang mengkhususkan. Pengkhususan itu biasa, ada pengkhususan dua. Ada pengkhususan yang langsung, Nabi langsung bilang khususnya begini, ini umum, kemudian dikhususkan oleh Nabi. Ada yang enggak. Contoh, misalnya Allah bilang dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maita, diharamkan bagi kalian bangkai. Itu dalam Quran. Ada hadis enggak yang mengkhususkan? Ada hadis terpisah mengatakan uhillat lanal maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Apa aja? Al-jaradu was-samak. Jarad, belalang dan ikan. Dikhususkan nggak? Tidak. Umum tadi, tapi dikhususkan. Ada lagi misalkan contoh lain, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Manusia semua diperangi. Nah, siapa ini? Itu khusus. Ada lagi yang mengkhususkan, yaitu yang memerangi kita dan juga yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang orang kafir, yang harbi. Kemudian juga ada lagi misalkan hal-hal yang misalkan Allah bilang di dalam Al-Quran umum, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Menghancurkan segala sesuatu. Tapi ternyata nggak hancur semuanya. Langit dan bumi tidak hancur. Dalam Al-Quran ada kata-kata tudammiru kulla syai', artinya menghancurkan segala sesuatu. Ketika Allah menjelaskan tentang adab yang Allah turunkan di Ahqaf. Al-Ahqaf apa tuh? Tahu nggak Al-Ahqaf? Satu kota di Hadramut, ya. Itu dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Itu menghancurkan semuanya. Adab yang Allah turunkan menghancurkan semuanya. Tapi ada juga yang nggak hancur. Gunung nggak hancur, langit tidak hancur. Nah, makanya para ulama membagi umum itu menjadi 3 bagian. Ini penting nih. Ada namanya umum yang mahfuz, umum yang terjaga keumumannya, umum dan terjaga keumumannya. Contohnya apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Umum tidak? Khususin nggak? Ada pengkhususan tidak? Tidak ada. Umum semuanya. Allah tahu semuanya. Innallaha bikulli syai'in muhita. Allah mengetahui semua. Itu umum dan tetap umum. Semua, yang kecil, yang besar, yang apapun semua. Dan juga ada lagi umum yang dikhususkan, amun maksus namanya. Ini pelajaran usul fikih. Apa artinya amun maksus? Umum tapi khusus. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ada raja yang mengambil setiap kulla safinatin ghasba, mengambil semua perahu diambil oleh raja. Itu dalam surat Al-Kahfi begitu. Cerita, pernah dengar kan ceritanya? Semua perahu diambil, itu ayatnya begitu bilangnya. Dengan cara yang zalim. Terus Nabi Khidir datang ngancurin perahu supaya nggak diambil sama raja. Berarti ada nggak perahu yang nggak diambil? Perahu apa? Perahu yang rusak, yang diambil yang baru doang. Tapi Allah bilangnya umum, semua perahu, maksudnya perahu yang baru. Jadi ada umum yang dikhususkan. Jelas tidak? Ada lagi umum di dalam Al-Quran, yuradu bihil khusus. Umum tapi artinya khusus. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Yaitu orang-orang ketika perang Uhud, Nabi setelah perang Uhud kan kalah Nabi, artinya Nabi di banyak yang meninggal dan sebagainya. Setelah perang Uhud ada lagi perang, Nabi pengen perang lagi melawan orang kafir. Namanya perang apa? Bukan, Hamra'ul Asad. Jelas? Di dalam perang itu ada satu orang namanya Nu'aim bin Mas'ud. Satu orang doang. Dia mengatakan kepada Nabi dan umat Islam, innan nas qad jama'u lakum. Orang kafir sudah ngumpulin pasukannya untuk menyerang kalian. Allah bilangnya semua manusia. Innan nas, padahal yang ngomong satu orang doang. Ini umum tapi dimaksudkan khusus. Jelas tidak? Nah, kenapa begitu? Itu masalah bahasa. Di dalam masalah bahasa.
Nah, di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, para ulama menjelaskan itu adalah hadis umum yang dikhususkan. Dia umum, tetap umum, tapi dikhususkan, yaitu bid'ah yang masuk dhalalah apa? Kullu bid'atin tukhalif syariah. Bid'ah yang menyelisihi syariat. Itu artinya. Kullu bid'atin tukhalifu syariah, apa artinya? Dhalalah. Wa kullu dhalalatin yang tadi finnar, itu minggu depan. Kullu dhalatin finnar. Apakah semua kesesatan neraka dan sebagainya, minggu depan nanti kan kita bahas. Kurang lebih mudah-mudahan jelas, walaupun sebagian kelihatannya belum jelas. Allahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.